Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap laki-laki biasanya akan ada aja jadi imam kan ya. Baik imam di rumah atau imam di masjid. Baik imam dadakan atau imam tetap. Imam dadakan itu maksudnya kadang kita misalnya sholat di stasiun, di musola stasiun maksudnya mampir, tiba-tiba nggak ada yang mau jadi imam, kita yang maju lah gitu ya. Atau kita bisa jadi imam sholat sir, sholat yang pelan, atau sholat yang jahar, sholat yang suaranya kenceng, maghrib, isya, subuh. Ya tapi ada aja biasanya kalau laki-laki kan ya, ada aja. Ya mau sering atau enggak belakangan. Nah kadang kenapa seseorang berat menjadi imam? Memang yang pertama karena bacaan biasanya kan ya, nggak pede, masih bacaannya belum benar. Itu menjadi pertimbangan biasanya seseorang berat untuk menjadi imam. Baca Fatihahnya belum benar gitu. Oke lah kalau itu ya memang wajar kalau itu. Orang nggak pede, orang nggak mau jadi imam. Memang ya wajar lah itu. Nah tapi kenapa juga orang nggak mau jadi imam kadang karena takut salah, takut macet. Bacaannya udah lumayan atau bahkan bagus, tapi takut salah, takut macet ketika nanti jadi imam. Nah maka ini yang kita bahas sudah pada sesi sebelumnya, ada satu video pada sesi sebelumnya, agar tidak macet kita ketika menjadi imam, agar kita nggak pede sih ya, bukan pede gitu konsep kita, bukan percaya diri tapi percaya Allah lah ya. Karena seorang muslim itu bukan kemudian yakin dirinya bisa, enggak, tapi kita yakin bahwa Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Maka kemudian kita berani untuk maju karena kita yakin dengan pertolongan Allah. Maka konsep kita kan PA ya, percaya Allah bukan pede. Gimana caranya agar kita yakin saat menjadi imam, agar nggak salah-salah bacaan kita saat menjadi imam? Sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, satu video. Nah kita masuk kemudian ke yang keempat ini ya. Yang keempat, maka jangan terlalu fokus dengan nada, dengan lagu saat menjadi imam itu. Saat kita membaca surat, saat kita membaca ayat, ketika imam itu jangan terlalu fokus dengan nada, dengan lagu. Karena kalau kita terlalu fokus dengan nada lagu, nanti kalau ada yang sedikit nyerempet ya, salah gitu atau nggak enak dari nada lagunya, kita merasa aneh lah gitu. Kita merasa aneh lah. Maka jangan terlalu dipikirkan nada dan lagunya. Fokusnya dengan apa kita? Fokus dengan apa yang kita baca saja. Fokus dengan apa yang kita baca saja. Fokus dengan surat yang kita baca, fokus dengan ayat yang kita baca. Nah, sampai kita terus sama Allah. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Karena saya juga dulu ketika menjadi imam, saya biasanya juga kalau jadi imam kayak gitu, saya tinggal minta aja, ya Allah lancarkan ya Allah. Kalau macet kasihan jamaah yang di belakang gitu, nanti mereka juga terganggu sholatnya kalau kita macet. Maka saya minta tuh biasanya sebelum sholat agar Allah lancarkan bacaan saat menjadi imam ini. Alhamdulillah sih biasanya kalau ingat tuh, kalau maksudnya ingat ngomong doa kayak gitu lancar terus biasanya, karena Allah yang memang melancarkan kita. Allah memang bikin kita lancar. Nah, kayak kita ingat dengan Allah tadi dan fokus pada ayat dan surat yang dibaca. Jangan mikirkan lagu lah. Nanti lagunya ada beda sedikit, cengkokannya itu aduh terganggu nantinya, nggak enak jadinya, perasaan kita gimana gitu, atau lagunya ada yang berubah, terganggu lah hafalan kita jadinya. Maka jangan terlalu fokus dengan nada dan lagu saat jadi imam itu, fokus dengan ayat yang kita baca saja. Yang kelima sahabat, kalau kita misalnya merojaah sebelum sholat, biasanya kan kalau jadi imam kita ngulang dulu nih apa yang mau kita baca saat jadi imam ini. Biasanya kita ulang dulu kan ya, kita misalnya pengen baca surat Asy-Syams saat jadi imam, biasanya kita ulang dulu kan sebelum sholat ya, untuk lebih yakinnya kan biasanya kayak gitu. Maka ulang bacaan kita itu sesuai dengan nada yang akan kita baca nanti saat jadi imam. Bagaimana nada kita jadi imam, nah kita bacalah itu.
Kalau kita pengen misalnya ngikutin Syekh Muhammad Ayub saat jadi imam, maka ikut bacalah juga sebelum sholat itu seperti Syekh Muhammad Ayub. Kalau kita memang pengen ngikutin misalnya Syekh Syahri Rashid saat jadi imam nanti, nah maka nadanya juga sebelum jadi imam atau sebelum maju jadi imam itu kita ngelancarinnya, ikutin nada itu, jangan beda. Yang jadi masalah kan biasanya kita biasa merojaah cepet. Nah, saat jadi imam, kita bacanya agak pelan, agak lambat. Maka terkacaukan nih simpul-simpul yang ada di dalam pikiran kita, simpul-simpul hafalan tuh terkacaukan. Karena kita biasanya bacanya wasyamsi waduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahha nafsi wa ma sawwaha. Nah, saat jadi imam kita bacanya lambat. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Maka mengacaukan simpul-simpul ingatan di dalam pikiran kita. Maka kalau bisa tadi sebelum jadi imam, usahakan dulu kita membaca surat ayat yang akan dibaca saat imam itu dengan nada yang sama. Kita membacanya, ngulangnya. Jadi ketemu simpulnya itu. Ingatan yang ada di dalam pikiran kita ketemu dengan apa yang kemudian kita baca nanti saat jadi imam. Kalau kita bacanya beda, ya aneh nantinya. Pikiran kita susah mengingatnya. Maka ini yang kelima sahabat ya, usahakan sama persis. Temponya sama persis, jedanya juga sama persis. Jangan misalnya sebelum jadi imam kita wasol, kita nyambung-nyambung ayatnya. Kita sambung nih ayatnya misalnya Qul huwallahu ahadunillahus somad. Tapi saat jadi imam kita pisah Qul huwallahu ahad Allahus somad. Tapi kalau ikhlas sih jarang yang macet. Yang bisa macet itu biasanya di Al-Falaq itu. Saya beberapa kali ketemu imam macet surat Al-Falaq itu. Jadi loncat dari ayat ke-3 langsung ke ayat yang ke-5 atau ayat ke-2 langsung ke ayat yang ke-4 atau Al-Kafirun juga. Misalnya kita baca Al-Kafirun Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau kita memang saat jadi imam bacanya wasal seperti itu, ayatnya nyambung ayat 1 ke 2-nya langsung disambung, maka murojaah sebelum jadi imam itu juga sama, wasal juga, jangan dibedakan. Karena nanti akan mengacaukan simpul yang ada di dalam otak kita, pikiran kita. Nggak ngeklik nanti pikiran kita itu. Kita nyari memori ayat itu saat jadi imam nggak ketemu nantinya. Karena kalau kita jadi imam itu kan biasanya kita ngalir nih, kita ngalir aja bacaannya, ngalir aja bacanya kan ya. Nah kalau kita sempat nyari-nyari kayak gitu nggak ketemu, akhirnya terjadi kemacetan jadinya. Nah, selanjutnya lagi yang ke-6, kalau misalnya ada yang negur jemaah di belakang kita, ada ayat yang salah yang kita baca, maka tenang aja, jangan gugup, jangan grogi, diam aja, jangan kalang kabut gitu. Diam aja, dengerin nih, di belakang kita ngomong apa, dengerin. Oke, sudah ketemu kita baru kita ulang kemudian. Lalu kita ulang atau langsung aja yang dia sebutin apa tadi langsung aja kita sambung gitu. Misalnya kita macet misalnya alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Bingung nih kita. Udah santai aja, jangan grogi, jangan kalang kabut, jangan panas dingin gitu, jangan, santai aja. Diam aja. Kalau ada yang ngasih tahu di belakang kita alhamdulillah, kalau enggak ada ya kita ruku juga bisa, kalau enggak kita ganti ke ayat yang atau surat yang lain. Santai semuanya itu. Dinikmati. Ya, kuncinya memang jangan pengen sempurna karena nggak ada yang sempurna sahabat. Hanya Allah sajalah yang maha sempurna itu. Tapi kita kita berusaha untuk menjadi lebih baik, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalau sempurna nggak akan mungkin kita. Maka kalau namanya kita nggak sempurna ini, pasti akan ada aja kesalahan yang kita lakukan, pasti akan ada aja kita tersalah. Walaupun nggak sengaja ya ada aja kita tersalah. Saat tersalah inilah kalau kita sadar kita nggak akan bisa sempurna, tapi kita hanya berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa. Nah, kalau kita tersalah kita akan lebih santai jadinya, lebih enjoy jadinya. Kalau kita tersalah, tapi kita tetap tadi
berusaha memberikan yang terbaik dengan tips-tips yang sudah kita bahas pada pertemuan berikutnya pada hari ini. Kita sudah pengen berusaha memberikan yang terbaik. Tapi saat ada tersalah juga kita akan lebih santai jadinya. Karena kita sadar, kita tahu, kita nggak akan bisa menjadi sempurna. Nah, kemudian kita saat salah tadi itu, kita nggak kalang, aduh gimana tanggapan orang. Nggak usah mikir itu, nggak usah, aduh. Masa hafidz Quran sholat ini macet gitu, nggak usah mikir kayak gitu, nggak usah mikir. Yang kita minta penilaiannya hanya adalah Allah saja. Saya pernah sholat di Masjid Nabawi, sholat tarawih. Imam itu bahkan di setiap rakaat ada yang macet beliau. Setiap rakaat itu. Jadi 20 rakaat itu ada 20 kali macet. Ada yang bahkan satu rakaat 2 kali macet. Bukan cuma kita yang ada di kampung, bukan kita yang ada di Indonesia ini yang bisa macet. Bahkan imam Masjid Nabawi sekalipun bisa macet saat menjadi imam. Maka tersalah itu wajar, tapi kita sudah berusaha memberikan yang terbaik gitu sahabat ya. Maka santai saja kalau kita tersalah. Jangan kalang kabut, jangan grogi. Demikian yang dapat saya sampaikan sahabat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.